Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustinus Alditra Yuga. Saya dari Fakultas Teknik Program Studi Teknologi Energi dengan NIM 24F306. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester dari mata kuliah Sinyal dan Sistem. Untuk langkah pertama itu, buka aplikasi Spectrum Analyzer dari perangkat Anda, bunyikan dan rekam A, I, U, E, O, dan U masing-masing selama 5 detik. Nah, setelah saya rekam, untuk vokal A kurang lebih dari seperti ini, lalu I, U, E, dan O. Nah, setelah itu untuk langkah selanjutnya itu kita melihat frekuensi yang paling dominan dari masing-masing suara itu berapa. Untuk yang vokal A itu ada 1332,5 Hz. Untuk yang vokal I itu ada 386,92 Hz. Untuk yang vokal O 517,55 Hz. Yang untuk vokal U ada 345 Hz, 345,76 Hz. Nah, dari keempat frekuensi ini frekuensi yang paling tinggi adalah vokal A dengan jumlah 1332,5 Hz. Nah, setelah itu kita buka aplikasi sinyal generator dan bunyikan frekuensi yang sama dengan frekuensi soal nomor 3 ini. Nah, setelah diamati ada kemiripan suara. Nah, setelah langkah awal hingga langkah akhir ini, kita langsung lanjut ke papernya. Nah, di sini itu disuruh untuk membuat paper. Di sini aku mengambil judul analisis spektrum frekuensi vokal manusia menggunakan spektrum analyzer dan sinyal generator. Nah, di sini bagian identitasnya. Lalu untuk yang kedua ada abstraknya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada bab 1, pendahuluan. Poin pertama pada pendahuluan ini, fenomena suara manusia merupakan salah satu bentuk sinyal informasi paling kompleks yang dipelajari dalam bidang teknis telekomunikasi dan pengolahan sinyal digital. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini usaha untuk lanjutannya. Untuk poin yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada identifikasi mendalam mengenai fenomena distribusi energi suara manusia saat dipresentasikan ke dalam domain frekuensi melalui metode fast Fourier transform. Secara spesifik, permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana karakteristik spektral yang unik dari setiap pelafalan huruf vokal A, I, U, E, dan O. Nah, untuk rumusan masalahnya kurang lebih seperti itu. Untuk poin yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Nah, untuk tujuan utamanya yaitu untuk membedah karakteristik unik spektrum frekuensi pada vokal manusia, mengidentifikasi titik puncak energi atau frekuensi dominan yang dihasilkan oleh masing-masing suara melalui visualisasi. Selain itu, studi ini bertujuan untuk memvalidasi akurasi data pengukuran tersebut dengan membandingkan kemiripan antara sinyal alami basis resonansi pita suara manusia terhadap sinyal sinusoida yang dibangkitkan oleh alat. Nah, lalu di sini juga ada manfaatnya. Setelah bab 1 kita lanjut ke bab 2 yaitu metode penelitiannya. Untuk yang poin pertama itu ada desain penelitian. Kurang lebih seperti ini. Lalu ke poin 2, sumber data dan subjek penelitian. Nah, di sini juga ada untuk referensi masing-masing dari setiap paragrafnya. Untuk yang poin ketiga yaitu ada teknik pengumpulan data dari data AIW tadi kita kumpulkan, lalu kita teknik analisis data setelah adanya pengumpulan data. Nah, kita lanjut ke bab 3, hasil dan pembahasan. Yang poin pertama itu ada penyajian data kuantitatif dan visual. Penyajian data hasil pengujian ini menampilkan pemetaan spektral dari 5 vokal dari dasar manusia yang diproses menggunakan algoritma. Melalui aplikasi Spectrum Analyzer berdasarkan hasil ekstraksi data primer. Ditemukan bahwa vokal A, nah seperti ini. Nah, seterusnya. Jadi yang poin kedua itu analisis dan interpretasi hasil. Setelah kita penyajian data kuantitatif dan visual, kita lanjutkan ke data interpretasi untuk hasilnya. Nah, setelah dari poin 2 ini kita lanjut ke bab 4 yaitu kesimpulan dari keseluruhan ini. Nah, di sini untuk kesimpulannya itu
Setiap vokal manusia memiliki karakteristik spektrum yang unik, di mana vokal A terbukti memiliki energi yang akustik paling kuat pada frekuensi dominan dengan ukuran 1332,5 Hz dengan intensitas 43,6 dB dibandingkan vokal yang lainnya, karena faktor resonansi saluran suara saat mulut terbuka maksimal. Melalui verifikasi ini menggunakan sinyal generator, metode FFT terbukti sangat akurat dalam memetakan identitas frekuensi utama suara manusia, sehingga penggunaan aplikasi analisis spektrum digital sangat efektif sebagai instrumen praktikum yang presisi dalam mempelajari representasi sinyal informasi dalam domain frekuensi. Nah, di sini juga saya mencantumkan untuk referensi daftar pustakanya. Kurang lebih untuk presentasinya seperti itu. Terima kasih.